dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ingarso Sungtulodo Ing Madia Mangunkarso Tutwuri Handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dukungan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan diberi kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya, serta anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid serta bijaksana. Berdasarkan hal Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut saya, bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh pada prinsip-prinsip yang akan kita ambil nantinya. Pada proses pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip yang meliputi berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip-prinsip yang kita ambil tentunya akan berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Sebagai penuntun, guru juga harus memiliki rasa empati kepada murid agar murid dapat terbuka dan berminat terhadap pembelajaran yang guru berikan. Hal ini berkaitan dengan prinsip berbasis rasa peduli. Bagaimana coaching berpengaruh pada pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil? Apakah keputusan yang diambil sudah efektif? Menurut saya, mengenai kaitannya antara pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif. Karena dengan mempelajari materi coaching, kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memberdayakan. Teknik mindfulness dan coaching model Tirta artinya dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah, merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan bersama murid atau komunitas praktisi di sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Menurut saya, bahwa dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, diperlukan teknik mindfulness, yaitu hadir sepenuhnya dalam masalah yang dialami dan mampu memahami tujuan pembelajaran sosial emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, sebagai seorang pendidik, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Penanganan masalah pada studi kasus yang telah disediakan memberikan contoh dan praktik secara langsung merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekolah, baik yang dialami oleh murid maupun guru dalam proses berinteraksi di sekolah. Adanya teknik 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan memberikan rambu-rambu
membantu dalam penyelesaian dilema etika atau bujukan moral yang kita hadapi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, dalam pengambilan keputusan memiliki arti yang penting bagi perkembangan sebuah organisasi atau satuan pendidikan. Pada pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, berkembang dan mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Namun, jika dalam pengambilan keputusan terjadi kesalahan, maka akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan suatu keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang sudah diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut pendapat saya, ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi sangat penting apabila digunakan dengan baik, akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari modul materi ini? Dan apa keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai kesimpulan dari koneksi antar materi di modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar.